Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Jika belum, supaya lebih paham, mari kita simak video berikut bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitria Cahyani dengan NIM 240301001 Saya dari kelas Q2, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun latar belakang dari materi yang akan saya jelaskan yaitu, teks eksposisi digunakan karena adanya kebutuhan untuk menjelaskan informasi secara jelas, objektif, dan logis. Banyak isu dalam kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan memerlukan penjelasan yang berdasarkan fakta agar mudah dipahami. Oleh sebab itu, teks eksposisi hadir sebagai bentuk tulisan yang memberikan pemahaman yang runtut dan dapat dipercaya. Materi yang akan kita bahas yaitu sebagai berikut. Pertama, pengertian teks eksposisi. Kedua, pola-pola teks eksposisi. Ketiga, struktur teks eksposisi. Keempat, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kelima, unsur-unsur teks eksposisi. Keenam, ciri-ciri teks eksposisi. Materi yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan memberikan penjelasan atau pemaparan informasi secara jelas, logis, dan objektif tentang suatu topik agar pembaca memperoleh pemahaman atau pengetahuan baru tanpa dimaksudkan untuk memengaruhi secara emosional. Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan, teks eksposisi adalah karangan yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan suatu pokok pikiran, pendapat, atau gagasan agar pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang jelas. Materi kedua yaitu pola-pola teks eksposisi. Pertama, pola definisi, menjelaskan pengertian atau makna suatu konsep secara jelas. Cirinya, terdapat pernyataan umum, penjelasan makna, dan contoh. 2. Pola klasifikasi, mengelompokkan informasi ke dalam kategori tertentu agar lebih mudah dipahami. Cirinya, adanya pembagian kelompok, jenis, atau golongan. 3. Pola ilustrasi atau contoh, menjelaskan ide utama dengan memberikan ilustrasi atau contoh konkret. Cirinya, menggunakan contoh untuk memperjelas. 4. Pola proses, menjelaskan tahapan atau langkah-langkah terjadinya sesuatu. Cirinya, urutan logis dari awal hingga akhir. 5. Pola analisis sebab akibat, menjelaskan hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu fenomena. Cirinya, menjawab pertanyaan mengapa dan apa dampaknya. 6. Pola perbandingan, membandingkan dua hal untuk menunjukkan persamaan atau perbedaan. Cirinya, menggunakan kata perbandingan lebih, kurang, sama dengan, berbeda. 7. Pola argumentasi atau pembuktian, mengemukakan ide dan memperkuatnya dengan data, fakta, atau alasan logis. Cirinya, tesis, argumen, dan simpulan. 8. Pola generalisasi, menarik kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data. Cirinya, dari contoh-contoh khusus dan kesimpulan umum. Materi ketiga yaitu struktur teks eksposisi. 1. Tesis pernyataan pendapat atau introduksi berisi gagasan utama, topik yang dibahas, atau pendapat awal penulis. Bagian ini memperkenalkan masalah yang akan dijelaskan. 2. Rangkaian argumen isi atau penjelasan. Berisi alasan, fakta, data, contoh, atau penjelasan logis yang memperkuat tesis. Inilah bagian terpanjang dalam teks eksposisi. 3. Penegasan ulang reiteration atau kesimpulan berisi penguatan kembali pendapat penulis berdasarkan argumen yang sudah disampaikan. Bentuknya berupa simpulan atau penegasan pendapat. Materi keempat yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Penggunaan kata teknis istilah yaitu teks eksposisi sering memakai istilah khusus sesuai topik. Contoh, nutrisi, metabolisme, konservasi, digitalisasi. 2. Menggunakan kata denotatif makna lugas yaitu bahasanya bersifat langsung, tidak bermakna kias, dan mudah dipahami. Contoh, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. 3.
Menggunakan kalimat deklaratif yaitu digunakan untuk memberikan informasi, menyampaikan penjelasan, dan memaparkan fakta. Contoh, pendidikan karakter diperlukan untuk membentuk perilaku positif. 4. Menggunakan konjungsi atau kata hubung yang logis khususnya konjungsi penyebab, perbandingan, penjelasan, dan penambahan. Contoh, sebab akibat, karena, sehingga, akibatnya, penambahan. Selain itu, juga, kemudian, perbandingan, seperti, lebih dari, sama dengan, penjelasan, yaitu, bahwa, misalnya. 5. Menggunakan kata rujukan yaitu kata yang merujuk pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh, hal tersebut, data itu, faktor ini. 6. Menggunakan data dan fakta untuk memperkuat argumen dan menunjukkan keakuratan penjelasan. 7. Menggunakan kalimat definisi yaitu untuk menjelaskan pengertian suatu konsep. Contoh, literasi digital adalah kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. 8. Menggunakan kalimat analitis yaitu kalimat yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau hubungan logis antara informasi. Contoh, peningkatan polusi udara terjadi karena jumlah kendaraan bertambah. Materi yang kelima yaitu unsur-unsur teks eksposisi. 1. Gagasan utama ide pokok merupakan inti atau pokok pembahasan yang hendak disampaikan penulis. Biasanya terdapat di awal paragraf atau kalimat utama. 2. Argumen alasan, bukti, penjelasan berupa penjelasan, alasan logis, data, fakta, contoh, atau pendapat ahli yang mendukung gagasan utama. 3. Fakta. Informasi nyata yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta berfungsi memperkuat argumen agar lebih meyakinkan. 4. Tesis. Pernyataan pendapat awal penulis tentang suatu topik. Biasanya berada pada bagian pembuka teks. 5. Penegasan ulang reiteration, yaitu kesimpulan atau penegasan pendapat penulis berdasarkan argumen yang telah dipaparkan. 6. Kaidah kebahasaan, yaitu penggunaan bahasa yang khas dalam teks eksposisi, seperti kata teknis, konjungsi logis, kata rujukan, kalimat definisi, kalimat deklaratif, data, dan fakta. 7. Struktur logis. Teks eksposisi harus tersusun secara runtut dan logis, seperti tesis, argumen, penegasan ulang. Materi terakhir yaitu ciri-ciri teks eksposisi. 1. Bersifat informatif. Tujuan utama teks eksposisi adalah memberi informasi, penjelasan, atau pemahaman kepada pembaca, bukan membujuk atau menghibur. 2. Menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Bahasanya denotatif makna sebenarnya, 3. Tidak menggunakan majas dan data atau bahasa kiasan kecuali untuk bersifat logis dan sistematis. 4. Informasi disampaikan dalam urutan yang runtut, masuk akal, dan terstruktur, biasanya mengikuti pola. Tesis argumen penegasan ulang, biasanya memuat data, contoh, atau pendapat ahli untuk memperkuat penjelasan dan argumen. 5. Menggunakan kalimat deklaratif. Mayoritas kalimat berupa pemberitahuan, bukan perintah atau ajakan. 6. Bersifat objektif. Penulis berusaha netral, tidak berpihak, dan berdasarkan informasi yang dapat dibuktikan. 7. Menggunakan konjungsi logis, seperti karena, sehingga, oleh sebab itu, sebab akibat, selain itu, kemudian, juga penambahan, seperti misalnya penjelas. 8. Ada gagasan utama dan penjelasnya. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang didukung oleh kalimat penjelas atau argumen. 9. Tidak bertujuan membujuk secara emosional. Tidak bermain pada emosi pembaca, penekanannya pada pengetahuan atau pemahaman, bukan persuasi. Jadi simpulannya yaitu, teks eksposisi adalah teks yang bertujuan memberi informasi atau penjelasan secara jelas dan objektif. Teks ini tersusun atas tesis, argumen, dan penegasan ulang. Dalam penyampaiannya, digunakan bahasa yang lugas, data atau fakta, konjungsi logis, dan kata teknis. Unsur utamanya meliputi gagasan utama, argumen, dan fakta.
Teks eksposisi juga memiliki ciri-ciri seperti informatif, logis, sistematis, objektif, serta tidak membujuk secara emosional. Secara keseluruhan, teks terstruktur berfungsi membantu pembaca memahami suatu topik secara tepat dan terstruktur. Sekian pemaparan yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.